Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Detik-detik nuzulul Quran segera akan kita peringati. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Intinya adalah Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, sekaligus merupakan penyempurna daripada kitab-kitab suci yang sebelumnya, baik itu Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kenapa disebut Al-Qur'an? Yang secara bahasa apabila kita perhatikan sighahnya atau bentukan katanya adalah infinitif atau masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya adalah membaca. Karena Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang sampai saat ini dan untuk selamanya hingga hari kiamat, hingga hari akhir, yang harus dibaca oleh umat manusia sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, sebagai dasar, pondasi, sekaligus manhaj, sebagai tempat untuk berpijak bersandarnya umat Islam ini di dalam menentukan sikap untuk kehidupan di dunianya, demi mencapai tentunya kebahagiaan, kemuliaan, serta keselamatan zahir, batin, dunia dan akhirat. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang benar-benar komplit segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, bahkan yang berhubungan dengan kehidupan kelak di akhirat, yang merupakan kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya dan abadi. Karena ketika dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada lagi kehidupannya. Semua harus kembali kepadanya. Semua harus siap untuk berhadapan dengan pengadilannya yang pasti sangat adil dan sangat bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalaulah di dunia banyak pengadilan, tetapi keadilan entah di mana. Namun nanti di akhirat pengadilan Allah pasti sangatlah memutuskan dengan seadil-adilnya. Hanya Allah hakim yang benar-benar dijamin 1000% keadilan dan kebijaksanaannya untuk menentukan vonisnya, untuk menentukan hukumannya. Para pemirsa sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah, adapun diturunkannya Al-Quran ke dunia ini, visi dan misinya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Yunus
Sekali lagi di dalam surat Yunus ayat, saya buka dulu, ayat 57. Bunyinya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat ini tentu akan ada korelasinya dengan ayat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, di mana yang pertama, visi dan misi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk agar kita umat manusia tentunya bisa mengetahui mana jalan yang benar, mana yang tidak benar atau yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang membahagiakan atau sebaliknya, mana yang menyelamatkan, mana yang mencelakakan. Insya Allah siapapun orangnya yang senantiasa mau berpegang teguh dengan Al-Quran, dia mau membukanya, membacanya, menghayatinya ayat demi ayat, kemudian dia mencermatinya, mentadaburinya, mentafakurinya, dia mau memikirkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu sampai dia bisa mengimplementasikannya, bisa menerapkannya di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Insya Allah orang seperti itu dijamin mulia, bahagia, dan selamat dunia serta akhirat. Semoga kita termasuk daripada mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan baru-baru ini saya membaca sebuah berita di dalam media sosial, ada seorang profesor ahli matematika. Dia non-muslim, tetapi kemudian setelah dia membaca Al-Quran, dia cermati kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat. Masya Allah, hidayah datang kepada orang itu, kepada profesor ahli matematika itu yang non-muslim. Dia menemukan kebenaran yang sejati dengan membacanya Al-Quran, sehingga dia pun bersyahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menyatakan masuk Islam. Seorang profesor matematika masuk Islam karena membaca Al-Quran. Apalagi kita yang sudah Islam sejak lahir. Insya Allah semakin kita membaca Al-Quran, semakin kuat keislaman kita, semakin kuat keimanan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, yang kedua, visi dan misi Al-Quran diturunkan ke dunia ini adalah sebagai mau'izah. Mau'izah artinya adalah petuah atau arahan atau bimbingan ataupun nasihat, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sudah barang tentu Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu dengan apa yang harus ada pada kita. Ibarat sebuah produk, pasti itu ada aturannya dari si pembuat produk itu. Ilustrasinya adalah sebuah mobil yang dibuat umpamanya dari pabrikan Toyota ataupun dari Honda ataupun Daihatsu ataupun apa itu namanya. Yang jelas ketika mobil itu dikeluarkan oleh pabrik, tentu akan ada buku panduannya, di mana dalam buku panduannya itu dideskripsikan, dijelaskan cara menghidupkannya, bagaimana mobil itu, cara mengendarainya yang baik agar selamat, agar nyaman bagi para penumpangnya. Karena seperti tubuh kita, ibarat komputer ini, tubuh kita ada softwarenya, ada hardwarenya. Softwarenya harus dihidupkan, hardwarenya harus dihidupkan, tentu ini ada aturannya. Ya. Setiap aplikasi ada aturannya.
Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita umat manusia. Ada buku panduannya. Maka Al-Qur'anlah buku panduannya bagaimana kita agar hidup di dunia ini sukses, agar hidup di dunia ini selesai dengan baik, agar hidup di dunia ini selesai dengan gemilang, dengan banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Nah, oleh sebab itu di sini Allah menggunakan nidanya, panggilannya ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak ya ayyuhalladzina amanu, tidak wahai orang yang beriman saja. Ya, tidak wahai umat Islam saja, tidak, tetapi ini secara keseluruhan. Ya ayuhan nas, hei manusia, berarti yang imankah, yang tidak imankah, yang Islamkah atau yang bukan Islam. Semua dipanggil oleh Allah. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, arahan dari Tuhan kalian, ya, bimbingan, nasihat dan pelajaran bimbingan dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai syifa, sebagai obat. Bahkan obatnya untuk segala penyakit, zahir maupun batin. Ya, insyaallah dekat dengan Al-Qur'an terhindar dari berbagai macam penyakit, zahir maupun batin. Kita nggak usah khawatir dengan adanya wabah COVID-19, nanti ada COVID-20 atau 21 dan seterusnya. Kita nggak usah takut, karena semua biqadain wa qadarin min Allah. Kita harus yakin, ya, sehat ataupun sakit itu qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering baca surat Yasin, kita dawamkan siang dan malam, masing-masing satu kali kita baca surat Yasin. Ya, di sana ada ayat dari kata Qadirul Azizil Alim. Yang demikian itu semuanya, bukan saja peredaran matahari mengelilingi planet bumi ini, bukan saja tatanan galaksi Bima Sakti di luar angkasa sana, ya, tatanan tata surya di sana. Semua diciptakan Allah SWT dengan begitu telitinya, dengan begitu antiknya dan uniknya. Tetapi selain daripada itu, semata-mata takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut dengan COVID? Kenapa kita harus takut dengan wabah apapun? Selama kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab sucinya Al-Qur'an, maka kita akan selalu ada dalam perlindungannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Divaksin, kita setiap tahun melakukan vaksin. Bahkan kalau mau, setiap ada momentum penting yang dianggap berkeramat dan bersejarah untuk kita umat Islam, di sana ada vaksin. Maksudnya ada wafak dan ada yasin. Ya, itulah vaksin yang abadi. Wafak dan surat Yasin. Wafak kita tulis, ada ayat-ayat khusus, ya. Yasinnya kita baca. Itu vaksin lahir batin, vaksin dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya Al-Qur'an diturunkan ke dunia juga sebagai rahmat lil mu'minin. Nah, ini khusus untuk orang-orang beriman. Akan menjadi rahmat, akan menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu. Karena satu hurufnya yang kita baca di Al-Quran, kita mendapat 10 rahmat Allah. Dengan syarat lil mu'minin, orangnya beriman kepada Allah. Kalau orangnya tidak beriman kepada Allah, mohon maaf, ribuan kali pun baca Quran tidak menjadi rahmat, tidak menjadi pahala. Fahim dong? Al-Quran dibaca menjadi rahmat dari Allah yang sangat banyak. Ya, karena semakin sering kita baca, semakin Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dengan syarat beriman kepadanya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.